Bisa saya bantu lagi? Atau mau ngobrol apa? Mau ngobrol tentang apa ya? Tentang kota Bekasi. Oke ya. Aduh, gak lemot kamu itu. Wah, Bekasi. Ada hal apa tentang Bekasi yang mau kamu obrolin? Mungkin tempat wisata, makanan khas, atau cerita tertentu? Cerita tentang Candrabaga, Sungai Candrabaga. Kamu pasti tahu itu sejarahnya bagaimana. Sungai Candrabaga itu punya sejarah yang menarik loh, terkait dengan kerajaan Tarumanegara di masa lalu. Konon, penggalian sungai ini digagas oleh Raja Purnawarman untuk mengatasi banjir. Bahkan, nama Bekasi sendiri dipercaya berasal dari kata Candrabaga dalam Sansekerta. Ada bagian tertentu yang ingin kamu tahu lebih lanjut? Iya, aku juga tahu, aku kan sejarawan. Candrabaga diwalik menjadi Baga Candra. Candra itu bulan, bulan itu sasi. Jadi Baga Sasi. Baga Sasi akhirnya berubah jadi Bekasi. Betul orang Mbak? Wow, analisis yang menarik itu. Jadi ada pergeseran makna dari Candrabaga ke Bagasasi lalu menjadi Bekasi. Pengetahuanmu keren banget. Ada fakta sejarah lain yang mau kamu bagikan? Loh, kok malah terbalik? Kamu yang tanya saya. Saya tanya pada kamu. Ya, ada prasasti apa saja ya di Tarumanegara? Iya, maafkan saya. Sebagai sejarawan, pasti Anda lebih tahu detailnya. Ada beberapa prasasti yang terkenal dari Tarumanegara, seperti Prasasti Ciarutan, Kebun Kopi, dan Jambu. Apakah ada prasasti tertentu yang ingin kita bahas lebih lanjut? Oh iya, pasti dong. Yang tadi kamu sebutkan itu semuanya ada di Bekasi apa tidak? Atau yang ada di Bekasi itu berapa prasasti? Salah satu prasasti yang penting dan terkait dengan Bekasi adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini menyebutkan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Purnawarman yang menjadi asal-usul nama Bekasi. Apakah ada prasasti lain yang ingin Anda ketahui? Oke, dari prasasti Tugu dulu. Kamu pasti tahu isinya. Dalam bahasa Sanskerta kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan. Betul sekali, Prasasti Tugu memang berisi tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian itu dimaksudkan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Bahasa yang digunakan bahasa Sansekerta dengan aksara Palawa. Ada prasasti lain yang ingin kamu kulik lagi? Iya. Kalau Sungai Gomati itu yang mana kira-kira ya di era sekarang ini? Sungai Gomati itu sering diidentikan dengan salah satu sungai di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, meskipun penentuan pastinya masih menjadi perdebatan oleh sejarawan. Apakah ada hal yang ingin kamu tahu lagi? Selain Raja Purnawarman, terus Raja siapa lagi ya yang memerintah di Tarumanegara? Betul, selain Purnawarman, ada beberapa raja lain di Tarumanegara, seperti Jayasingawarman dan Darmayawarman. Total ada 12 raja yang pernah memimpin kerajaan itu. Apa ada nama raja tertentu yang ingin Anda ketahui? Banyak kali, 12 raja. Yang saya kenal hanya satu, Purnawarman. Coba kamu ceritakan, dan sumbernya dari mana itu? Jangan-jangan kamu ngarang ya?
Tentu saja tidak. Informasi ini umumnya didasarkan pada naskah kuno yang dikenal dengan naskah Wangsakerta, khususnya Pustaka Para Ratuan Ibumi Nusantara. Meskipun ada perdebatan tentang keaslian naskah ini memberikan pandangan penting tentang silsilah raja dan periode Tarumanegara. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda klarifikasi? Iya, kalau menyebutkan 12 keturunan saya kok meragukan ya. Itu kan artinya sudah 500-an tahun ya ditulis. Masa bisa nulis 500 tahun yang lalu? Nenek moyang saya 500 tahun yang lalu, kira-kira Pak masuk akal itu? Keraguan Anda sangat beralasan. Naskah Wangsakerta memang menjadi perdebatan di kalangan sejarawan karena penanggalannya yang dianggap terlalu muda untuk mencatat sejarah lebih dari 500 tahun. Beberapa ahli berpendapat naskah itu merupakan kompilasi atau tafsir baru di masa kemudian. Sumber utama sejarah Tarumanegara memang lebih banyak berupa prasasti dan catatan kuno yang otentik. Ada bagian mana lagi yang ingin Anda diskusikan? Oke, naskah apa tadi? Wangsakerta itu ditulis dalam bahasa apa ya? Kemudian kira-kira sekarang disimpan di mana? Naskah Wangsakerta itu ditulis dalam bahasa Sansekerta yang kaya dan kawi. Saat ini, naskah ini disimpan di Cirebon, tepatnya di Keraton Kasepuhan. Meskipun ada beberapa salinan dan kajian di tempat lain, apakah ada bagian tertentu yang ingin kamu ketahui lagi? Kira-kira naskah itu ditulis pada tahun berapa ya? Berdasarkan informasi yang ada, naskah Wangsakerta diperkirakan ditulis pada abad ke-17 atau abad ke-18, jauh setelah periode Tarumanegara. Hal inilah yang membuat para sejarawan berhati-hati dalam menggunakannya sebagai sumber sejarah primer. Apakah ada pertanyaan lain? Wah, kalau abad 17 itu sudah masa kerajaan Islam itu. Yang nulis siapa itu? Bisa dipercaya nggak ini otentitasnya? Karena itu nulis sejarah pada abad ke-4. Berarti kan 1000 tahun lebih itu bahkan. Pertanyaan yang kritis, dan memang itulah yang menjadi perdebatan. Naskah Wangsakerta ditulis oleh tim penulis di masa Kesultanan Cirebon yang berjarak ratusan tahun dari periode Tarumanegara. Para sejarawan juga menemukan ketidakcocokan dengan prasasti asli. Jadi, naskah ini lebih banyak dilihat sebagai bagian dari tradisi penulisan sejarah lokal Cirebon. Apakah ada hal yang ingin Anda konfirmasi lagi? Ya, boleh. Itu sebuah tulisan yang menarik. Tapi kayaknya sih itu ditulis orang-orang yang berpendidikan Belanda. Karena yang mengetahui atau menerjemahkan bahasa Sansekerta, yang meneliti prasasti adalah orang-orang Belanda. Jadi saya curiga bahwa itu sumbernya dari sumber Belanda yang kemudian diotak-atik gaduk begitu dalam bahasa Jawa. Itu sudut pandang yang menarik. Memang banyak peneliti Belanda yang berjasa dalam menginterpretasikan prasasti Tarumanegara. Namun, naskah Wangsakerta juga dianggap sebagai bagian dari historiografi lokal yang memiliki motif dan konteks tersendiri. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda gali lebih dalam terkait keotentikan naskah itu? Kalau naskah itu hasil karya bangsa kita, tapi bahasanya bahasa Sansekerta ya. Berarti orang yang nulis itu paling tidak tahu bahasa Sansekerta. Dia itu kira-kira masa Hindu atau sudah masa Islam ya penulisnya? Aduh, dijawab dong. Durasinya udah habis nih, hampir 10 menit. Kita akhiri saja ya. Pusing lu, nggak mau jawab. Oke, berhubung Mbak Emi udah pusing, kita akhiri. Kita lanjutkan. Sama-sama. Jangan sungkan kalau ingin melanjutkan diskusi atau bertanya lagi nanti. Sampai jumpa. Oke, kita akhiri sampai di sini.